Eksploitasi kolonial ini menjadi komponen yang menghambat upaya untuk kemerdekaan Angola yang baru selesai pada tahunnya. Namun, setelah mendapatkan kemerdekaan, Angola terancam ke dalam jurang konflik yang menghancurkan, yang tidak bergerak selama bertahun-tahun. 1907 tahun, 15 sampai tahun 2002 keuntungan selama periode hitam ini dari perdagangan berlian berharga miliaran dolar yang digunakan oleh pemimpin pemberontak dan perang untuk membeli senjata api. Akibatnya perselisihan yang disebabkan oleh berlian ini membawa tragedi kemanusiaan yang sangat buruk dengan menurut perkiraan sekitar 3,7 juta orang melayang. Tidak ada gunanya di Republik Angola Kongo, Liberia, dan Sierra Leone lahir dari kekacauan ini. Lain Nyons Otsei. Lion terminologi berlian darah yang mengacu pada berlian yang dijual untuk memfasilitasi konflik dan membiayai tindakan kekerasan dan pelanggaran selama perang saudara hak dasar manusia selama konflik di Angola dan pertempuran Sierra Leone telah berakhir. Di Kongo, masalah berlian telah mereda. Darah masih menjadi misteri yang menghantui. Sampai saat itu ini berada di pusat kekayaan alam yang melimpahnya minyak bumi dan gas sebagai pusat ekonomi Angola, yang hampir 90% dari produk domestik bruto dan 60% dari pendapatan pemerintah pada tahun 2002 saja. Produksi minyak mentah mencapai jumlah yang mengejutkan sekitar 40 miliar dolar, dengan peningkatan yang luar biasa seukuran 38% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Meskipun ironi yang mengejutkan mulai muncul di balik agungnya angka disebut sebagai ketergantungan yang mendalam pada minyak yang menggerakkan ekonomi Angola rentan terhadap fluktuasi dalam harga minyak. Dunia yang terus berubah-berubah sesuai dengan harga minyak global terjun bebas. Sepanjang waktu tahun penutupan pengaruhnya terhadap ekonomi Angola pada tahun 2022, hal ini terasa sangat menyesakan, memiliki dampak pada kinerja ekonomi secara total. Efek dari variasi harga rasio utang menggambarkan minyak ini di publik terhadap produk domestik bruto yang mencapai 36% setiap tahunnya. Dengan kata lain, ini adalah keadaan yang tidak sempurna karena Angola mengalami kesulitan melunasi utang-utangnya juga. Angola mengalami bencana ekonomi yang memprihatinkan di tengah kemakmuran minyak, yang melambungnya industri minyak yang seharusnya kemakmuran telah tercemar oleh korupsi lela yang telah merusak dasar kesejahteraan orang-orang yang hidup dari tahun 2002 hingga 2005. Miliaran dolar dari biaya pemerintah hilang tanpa jejak. Meskipun Angola memiliki posisi sebagai 44% penduduknya adalah produsen minyak dunia, masih kekurangan air bersih dan lebih dari setengah dari penduduknya hidup dengan pendapatan rendah. Mulai serong ini angka dalam laporan, bukan representasi dari kehidupan yang lupa, impian yang hancur, dan masa depan hilang dari masyarakat Angola. Selain korupsi, masih menghadapi masalah bayang-bayang warisan penjajahan. Penjajahan tetap terasa dengan industri minyak mentah dieksploitasi oleh penduduk kolonial. Saat ini menjadi sumber daya moneter utama tanpa perbedaan yang signifikan. Pemerintahan Dos Santos yang bertahan selama beberapa dekade dituduh terlibat dalam kolaborasi dengan para kekayaan Angola dirampas oleh penjajah dan mendistribusikan kekayaan tersebut. Negara bagian termasuk membeli properti mewah di selain itu. Infrastruktur di Eropa rapuh yang tidak mau maju. Juga investasi asing rutin hanya menguntungkan kelompok elit tertentu, meninggalkan jelata di bawah tanah. Kemiskinan sosial Angola memiliki deposit biji besi juga dalam jumlah yang signifikan, yang menguntungkan di Provinsi Cananza Norte, Meksiko, dan Kanwanza Surur memiliki biji deposit besi yang signifikan. Menurut estimasi cadangan bernilai lebih dari 500 juta ton di kasing-kasing dan lebih dari 200 juta ton. Sektor pertambangan biji besi di Angola masih berlangsung dalam tahap awal pengembangan, tetapi mengembangkan rencana untuk meningkatkan produksi di masa depan, menggambarkan kemungkinan yang sangat besar. Angola lokasinya strategis bersebelahan dengan Kongo, memiliki banyak perbedaan dalam kekayaan sumber daya alam. Meskipun tidak seperti Kongo, Angola telah menguntungkan dari kestabilan politik sejak tahun 2000 yang mendukung prospek pertumbuhan ekonomi nasional dengan jumlah penduduk sekitar 35 juta pada tahun 2022. Orang Angola mungkin menjadi salah satu dari mereka, salah satu eksportir biji besi terbesar di dunia, terlepas dari saat ini menghadapi berbagai kesulitan dalam pertumbuhan sektor tersebut.